Selanjutnya, marilah kita dengarkan sikap resmi dari Sekretaris Camat Kandis kepada Bapak Adi Wiranto, SPMSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dapat kami sampaikan kepada jamaah haji Asabah ini sudah masuk malam 15. Sebentar lagi akan ada yang paling mampu untuk menegakkan keamanan ini, atau yang berserius rumah saudara, atau yang berkata baru. Jadi pesan dari Bapak Kadis untuk saat ini, tolong dijaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Jadi kelihatan ini pesan Pak Polsek, kelihatan bukan diminta hadiah tapi jangan ada kesempatan. Jadi apabila meninggalkan rumah, tolong perhatikan rumah yang ditinggalkan, kunci ataupun gembok perjalanan yang ditinggalkan, kompor gas kalau dimatikan atau hal-hal lain yang bisa diperhatikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon pesan Bapak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita dengarkan sambutan dari asisten 3 dan Kabupaten Siak, mari bersama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan 5 eksemplar kiriman dan 2 alat berat dari pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada pengurus Masjid As-Safa. Kemudian penyerahan bantuan CSR dari Bank Rakyat Indonesia mengenai bantuan sebesar 5 juta rupiah untuk kemudian juga diserahkan kepada pengurus masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Kecamatan Kandis, terutama Ketua Kepada Samsat dan seluruh jemaah Masjid As-Safa, karena dari datang tadi sampai dengan saat ini kami tadi sudah menjalankan tunjangan berbuka puasa yang luar biasa nikmat dengan bermacam-macam masakan. Terima kasih itu, dan kami juga salut dan memberikan makasih tinggi apresiasi tingginya. Beberapa kali kami ikut hadir di acara safari Ramadan. Malam hari ini kami melihat jemaah Masjid As-Safa, terutama remaja masjidnya luar biasa berjibaku untuk mempersiapkan acara menjadi panitia. Kami ingin katakan bahwa tidak banyak di tempat-tempat kami mengadakan hadir di acara safari Ramadan, remaja masjidnya yang luar biasa. Jadi kami cukup takjub. Terima kasih pada seluruh remaja masjid As-Safa yang sudah meminjamkan. Kami lihat tadi sudah berakhir apa sudah berusaha untuk melayani para tamu yang hadir pada malam hari. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kemudian daripada itu juga perlu kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kandis karena perhelatan tugas-tugas pemerintahan sudah berjalan dengan baik di tahun 2024, termasuk dengan adanya pesta demokrasi kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi perlu kami informasikan dan jelaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa pesta demokrasi
masih ada satu proses konstitusional lagi di mana di Kabupaten Siak akan diadakan pemilihan suara ulang. Tetapi tidak di 14 kecamatan, hanya terjadi di 2 kecamatan di 3 tempat. 2 tempat ada di Kecamatan Siak dan 1 tempat ada di Kecamatan Kumbaraya. Nah, nanti setelah itu tentunya pada tanggal 22 akan dilakukan pemilihan ulang pada pemilihan kepala daerah. Kita berdoa tentunya semoga Kabupaten Siak diberikan pemimpin yang soleh, amanah, dan pemimpin yang sayang kepada umatnya dan kepada masyarakatnya. Amin. Kemudian juga tentunya Bapak Ibu sekalian tadi seperti disampaikan oleh Pak sebelumnya kami sudah menyampaikan Bapak Ibu berkenaan dengan di Provinsi Riau ini hanya ada 1 kabupaten yang pemilihan kepala daerahnya belum selesai, yaitu Siak. Dikarenakan adanya pemilihan PSU ini, tentu banyak informasi berseliweran, informasi yang tidak betul, informasi yang tidak benar yang ada mulai dari media sosial ataupun yang pemerintahan tidak benar. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia melalui seorang kepala dinas komunikasi dan informatika sudah menyampaikan bahwa hati-hati terhadap pemerintahan hoax, pemerintahan tidak betul yang memecah belah masyarakat. Untuk itu, sekali lagi sampaikan di waktu ini, mari sama-sama kita tetap menjaga silaturahmi, kita menjaga ukhuwah Islamnya, karena ini adalah bulan Ramadan, bulan yang baik untuk satu silaturahmi dan tidak menimbulkan fitnah yang tidak benar. Kami rasa pada malam hari ini yang kita akan sampaikan. Terakhir, terima kasih kepada Mbak Yofetri Syariah yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Safar Ramadan, membantu masjid ini. Insya Allah masjid ini mendapatkan bantuan uang untuk digunakan pembangunan masjid ini sebesar 5 juta rupiah dari Bank BRK Syariah. Macam prosesnya nanti mungkin dari takmir masjid ya. Kemudian juga terima kasih kepada Basmas Kabupaten Siak. Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan para komisioner Basnas, para pengurus Basnas, para staf Basnas ini untuk amanah menjalankan mengelola uang umat yang besar. Dan kami pribadi tanyakan kepada Ketua Basnas, kami di sini nomor berapa urutannya pengumpulan zakat? Di 2024 ternyata kabupaten kecamatan kami di sini berada di posisi 4 dari 14 kecamatan yang ada di Siak. Jadi kami menghimbau kepada kita yang mampu untuk menjadi muzaki yang memberikan pembayaran zakatnya melalui bantuan zakat yang ada. Karena Bapak Ibu sekalian, kecamatan kami di sini merupakan kecamatan yang jumlah penduduknya kedua terbesar, ketiga terbesar di Kabupaten Siak. Artinya untuk potensi zakatnya juga besar. Zakat ini tentu kami harapkan disalurkan melalui badan zakat yang ada di Provinsi Siak, dan kita juga punya potensi di beberapa kampung. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Dan nanti mari bersama-sama kita dengarkan opsi yang agama yang disampaikan oleh Pak Yohanis. Jadi yang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya pada sesi bersama tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Haji Nalis SAD. Pak Ustaz, kami persilakan. Orang beriman itu Ramadan bagi mereka tak obatnya seperti ikan yang ada di dalam air. Itu orang beriman. Ikan mau nggak keluar dari air? Nggak mau. Tapi orang munafik, Ramadan bagi mereka persis seperti burung di dalam sangkar. Bicara mereka lama-lama karena miknya tak bagus. Jadi orang munafik, Ramadan baginya seperti burung
senang Ramadan mau pergi, Pak? Ibu senang Ramadan mau pergi? Tadi senang, sekarang berubah menjadi cobalah kita datang besok ke rumah sakit, jenguk orang-orang yang sakit itu, tanya dengan beliau, orang yang sakit ketika di malam-malam Ramadan terdengar suara dari Masjid Asy-Syafa'ah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, sampai suara itu ke kamar rumah sakit itu. Apa kata orang yang sakit itu? Enak orang yang sehat bisa tahu, sementara kami sakit. Padahal dulu waktu sehat dia juga tak tarawih. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena nikmat sehat itu baru terasa ketika sakit. Lalu Bapak Ibu tanya pula para security yang jaga malam itu, bagaimana perasaannya melihat kita yang berkumpul malam ini di Masjid Asy-Syafa'ah melakukan tarawih? Dia juga akan berkata, enak mereka bisa beribadah tarawih, sementara kami harus cari hidup, tidak sempat. Takut. Inilah yang Nabi katakan. Ada dua nikmat yang selalu saja dilupakan oleh manusia itu. Nikmat apa Ustaz? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Pak, bertemu dengan Ramadan ini nikmat. Makanya malaikat Jibril itu sampai berdoa. Apa doa malaikat Jibril diaminkan oleh baginda Nabi? Rogima anfu rajulun, celakalah seseorang, dakhala alaihi Ramadan, dimasukkan dia ke dalam bulan Ramadan, summan salakha, tapi Ramadan berlalu, qabla yaghfir lahu, tapi dosanya belum juga diampuni. Padahal dia sudah hidup di dalam Ramadan. Takut. Oleh karena itu tinggal 14 hari lagi Ramadan ini. Suka tidak suka Ramadan ini akan berlalu. Jangan sia-siakan yang 14 hari ini. Lalu apa yang harus kami lakukan, Pak Ustaz? Allah katakan di dalam surat Fatir ayat 29 dan 30. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran di nomor 1. Karena Ramadan ini nama lainnya satu Quran. Udah berapa juz sampai saat ini? Udah berapa juz? Ibu Samsinan 21. Ibu yang satunya? Duanya. Ibu yang satunya? Satunya. Bapak nggak usah saya tanya. Udah berapa juz Pak? Ketemu Ramadan nggak baca Quran. Ramadan saja sampai nggak baca Quran, apalagi di luar Ramadan. Pak, inilah yang harus Bapak Ibu kejar 14 hari ke depan ini. Baca Quran. Kita ini siapa? Ulama-ulama terdahulu sekelas Imam Hambali
Imam Asy-Syafi'i berapa kali dia mendatangkan Al-Quran di bulan Ramadan ini? 60 kali. Satu hari 2 kali khatam. Imam Syafi'i sudah ada rada-rada calon masuk surga, bukunya banyak, muridnya banyak, insya Allah beliau masuk surga. Sementara Pak Pi'i yang belum ada bau surganya, Quran dianggap lewat saja. Bapak, kita gak bakal mulia, karena hidup ini bakal mati. Sebanyak-banyak teman kita di atas dunia ini karena kita tertua, mati itu teman gak bisa menemani di alam kubur. Sebanyak-banyak anak buah kita, sebanyak-banyak anggota kita, sahabat kita, gak bisa menemani kita di dalam kubur. Yang menemani itu cuma satu, Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Quran kata Nabi. Ya'ti yaumal qiyamah, karena dia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat dan menjadi teman-temanmu. Percuma Bapak punya masjid namanya syafaat, tapi di akhirat ada apa? Oke, paham ya? Karena yang memberi syafaat itu siapa nanti? Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sedekah. Ini salawat Quran, baca Quran gak ada, tahu-tahu masjid namanya syafaat. Bro, paham tidak? Jadi jangan dunia melulu, gak usah dunia melulu. Karena biasanya kalau Ramadan ini sudah lewat 15, otak kita ini hanya mall yang ditonton oleh ibu-ibu, Shopee, TikTok, mana baju yang bagus, mana skirt yang bagus. Yang dipikirkan oleh bapak-bapak bagaimana cari biaya untuk lebaran ini. Karena Ramadan ini nggak sama dengan ekor tikus. Ramadan nggak sama dengan batang tebu. Bagaimana batang tebu? Semakin berujung semakin manis, semakin hambar. Batang tebu semakin berujung semakin manis, semakin hambar. Semakin hambar. Ekor tikus semakin berujung semakin besar, semakin kecil. Semakin kecil. Ramadan tidak sama dengan batang tebu, nggak sama dengan ekor tikus. Karena Nabi mengatakan orang itu dinilai di masa finishnya, bukan di masa awalnya. Ini awal Ramadan semangat, masjid penuh, mati terus. Udah makin penghujung semakin malas, gagal. Paham? Bo, ngaji ya? Bo, ngaji gak usah pikirkan baju baru, gak usah. Gak usah pikirkan kue lebaran, kamu juga gak datang kok. Mana ada sekarang orang lebaran pakai rumah-rumah? Orang hari ini lebaran mana? Tamasya. Betul tidak? Capek ibu bikin kacang torti banyak-banyak, capek bikin kue banyak-banyak, tamu nggak ada. Kenapa? Sekarang zaman sudah berubah. Lebaran bagi orang sekarang pergi berenang-renang di kolam renang, pergi jalan-jalan ke tempat wisata. Ya, kebun binatang. Ayo. Kenapa malaikat Jibril itu kok jadi penghulunya malaikat? Hah? Sebanyak-banyaknya malaikat, Jibril dituduh jadi ketuanya malaikat. Kenapa? Karena Jibril itu mengantarkan Al-Quran. Sebanyak-banyaknya Nabi, kenapa Nabi Muhammad yang paling mulia? Karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Sebanyak-banyak bukit di atas dunia ini, kenapa bukit Sur yang mulia? Karena bukit Sur itu tempat turunnya Al-Quran. Bahkan tisu ini, Pak,
Isu nilai-nilai nggak ada, saya lagi dengan saya. Tapi tahu-tahu isu ini ditulis oleh Bapak Kusrobito Surat Al-Fatihah lengkap. Berani nggak saya film-film nanti sudah dengar? Berani nggak? Kenapa tidak? Karena ada bacaan tahu. Isu yang tidak ada nilai begitu diletakkan akan jadi bernilai. Maka kita ini akan bernilai kalau kita membaca Al-Quran. Bapak yang mengatakan, oh Ustaz, udah tua, Ustaz tapi nggak pandai. Nggak pandai, Pak. Karena jadi Nabi satu huruf itu dapat 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu bukan 1 tapi 3. Alif Lam Mim. Bapak nggak bisa ngaji, baca aja yang Bapak bisa. Alif Lam Mim. Alhamdulillah kalau Alif Lam Mim. Naik lagi nanti surat Ali Imran. Alif Lam Mim udah 2 surat Ali Imran. Naik nanti lagi, jumpa lagi dengan surat Al-Hijr. Alif Lam Ra. Alhamdulillah udah sampai Al-Hijr. Kenapa Bapak tak baca yang lain-lain? Saya baru bisa yang 30. Paham? Daripada nggak ada dilihat di Quran dipaskan coba pejamkan mata. Di mana kita sekarang? Kamar ibu atau di kamar anak? Ada di ruang tamu. Di mana? Orang Islam. Innal ladzina yasluna kitabah. Maka selalulah 14 malam ini membaca kitab Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah, melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, terutama tarawih, Pak. Sholat tarawih itu kalau di malam-malam lain di Benisapaan ramai apa enggak? Ramai mana dengan malam ini? Ramai malam ini. Kenapa? Banyak pendatang baru. Yang orang bermatanya, kenapa kita nggak mau berangkat tarawih? Nggak paham. Tarawih itu wajib atau sunat? Apa arti sunat? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan, nggak apa-apa. Makanya sampai nggak mau kerjakannya, nggak apa-apa. Kalau dia gitu. Sunat itu ditinggalkan rugi, apalagi tarawih. Mangkola Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Heran saya Pak Bu, kalau ada orang nggak mau sholat tarawih bulan Ramadan itu aneh. Kenapa? Kau tak akan jumpa dengan tarawih kecuali di bulan Ramadan. Hanya di Ramadan lah spesial. Makanya Nabi Muhammad SAW seumur hidup beliau tak pernah meninggalkan sholat tarawih. Walaupun beliau berjamaah cuma 3 malam saja. Yang itu ditiru. Nabi kan cuma 3 malam jamaah Ustaz. Kita berapa tiap malam? Nabi kalau tiap malam takut nanti umat mengatakan tarawih itu wajib. Makanya dia hanya 3 malam. Lalu dia sholat di rumah. Nah, kalau itu kami di rumah Pak Ustaz. Kalau Bapak sholat tarawih di rumah, untuk apa bikin masjid? Pak, laki-laki itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Makanya laki-laki itu namanya laki-laki soleh, bukan soleha. Makanya kalau ibu punya suami masih sholat di rumah, maka suami ibu soleha. Ibu salah pilih suami. Paham? Paham ya? Tarawih. Berapa rakaat Pak Ustaz? Terserah. Kau mau 11 rakaat rutin seperti kita tadi silakan. Kau mau 20 rakaat bebas. Yang penting kau sholat tarawih. Apa arti tarawih? Sholat santai-santai. Itu dia makanya pakai salawat. Makanya pakai duduk sebentar.
Lalu kata itu. Dan yang ketiga yang paling penting, apa itu? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Amal yang ketiga yang perlu kita gaspol menjelang Ramadan ini berakhir, setelah baca Quran, setelah sholat, adalah memperbanyak sedekah. Saya Bapak Ibu banyak datang ke masjid, Pak. Cuma diberi syafaat yang ada tulisan, tolong ya air bayar. Itu ada tulisan ini. Pak, ada nggak tulisan sini? Tolong air bayar. Itu tandanya apa? Tandanya pengurus merasa orang hanya mau pakai air tapi nggak mau berin. Pak Bu, apa kata Umar bin Abdul Aziz? As-salatu tariqun nisfu story. Salat yang kita kerjakan itu, kata Umar bin Abdul Aziz, hanya mengantarkan kita ke separuh jalan menuju Allah. Jadi salat itu separuh jalan. Asyamu dan puasamu hanya mengantarkan engkau sampai ke pintunya Allah. Sementara sedekahmu dakhalahu alaihi, menyebabkan engkau masuk ke dalam rumahnya Allah. Makanya Bapak Ibu, di Al-Quran itu perintah yang paling banyak itu bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah umrah, tapi perintah yang paling banyak dalam Al-Quran adalah perintah sedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan, apalagi di penghujung Ramadan. Itu makanya Nabi dikatakan, bagaimana Nabi itu? Nabi orang yang dermawan. Tetapi begitu datang Ramadan, dermawannya Nabi persis seperti angin, tidak pernah berhenti. Sedekah, sedekah, sedekah. Nah, dalam ayat tadi dikatakan sirrau wa alaniyah, baik kalau sedekah secara sembunyi ataupun terang-terangan, itu sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, juga pada